Oh, jadi ada filosofinya Ustazah kalau dikasih Benar. kanvas itu. Kadang-kadang kalau anaknya nggak ngerti kan papa tahu aku gak suka ngelukis ntar Iya, gitu. karena aku lagi. nggak bisa ngegambar. Iya, enggak ternyata ada filosofinya. Karena kalau sama perempuan memang harus hati-hati. That's Apalagi right. kalau lagi puber kan lebih sensitif gitu perasaannya. Lebih sensitif, lebih pinter, Nah lebih untuk pinter itu ngomong. teman aku nih nanya nih sama Ustazah nih udah aku catet nih di sini sebenarnya dalam Islam nih apakah ketika wanita memasuki masa balik tuh bahkan masa puber ditandai dengan timbulnya sifat sensitif itu rasa malunya dan benarkah di zaman Nabi terdahulu itu Lalu. wanita itu puber dalam usia yang cukup muda Ustazah. Benar. Silakan Ustazah Benar, Lulung aku seperti mohon itu ya. penjelasannya. Terima kasih Kakak Sony yang suheri. Suka. Heboh sendiri. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz Sam dan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kalau ngomongin puber buat perempuan pas banget tanya sama kita ya. Emak-emak yang udah puber keberapa nih ya. Jadi kalau ngomongin masa balik bagi wanita, balik tuh artinya nyampe. Balago gitu ya kira-kira ya Habib ya. Jadi yang namanya perempuan tadi sudah dinyatakan oleh guru kita dari awal. Dari mulai pertumbuhan badannya ya kan. Kemudian pertumbuhan rambutnya sudah berada di mana-mana itu rambut ya Masya Allah. Yang tadinya mungkin maaf ketika tidak berbulu jadi berbulu mohon maaf dan sebagainya. Dan tambahan lagi adalah menstruasi atau haid. Kenapa jadi ada masa sensitif? Ya iyalah tadinya nih waktu dia masih SD nih misalnya nih ya. Kita ngomongin SD SMP gitu ya. Itu waktu masih SD mah polos-polos aja. Tapi ketika sudah mulai datang haid ya kan di dalam Al-Baqarah dinyatakan yas'alunaka 'anil mahid ditanyakan kepadamu ya Rasulullah tentang wanita yang haid. Nah, kalau kita ke dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa? Karena haid ini berkenaan dengan masa yang namanya hormon ketika keluar, PMS. Kalau kita emak-emak mungkin marah-marah. Nah, kalau untuk anak-anak ini ketika SD dia belum haid, dia mungkin masih polos. Udah SMP biasanya nih mulai tuh dia namanya rasa malu, pertumbuhan tuh apa dari badannya itu bikin dia malu. Ih tadinya kan aku nggak begini, kok jadi kayak begini. Tadinya nggak bisa dandan, misalnya dia jadi genit, bahkan dia lebih pintar dari emaknya. Nih kita kalau misalnya kita dandan, mah ini salah nih mah, yang bener tuh begini. Dalam hati, perasaan umur gue udah 49, kok jadi lebih tahuan dia, nah gitu ya. Jadi ada rasa yang namanya jadi berubah mood, jadi lebih sensitif, ada rasa malu. Mah aku gimana nih badanku, kan gitu ya. Dulu waktu masih SD istilah bahasanya belum balik tuh dia gak pernah ngomongin badan. Tapi itu tadi yang tadi dalam tema kita puber itu jadi labil. Kenapa? Orang dia tadinya pede jadi gak pede. Nah ini ya jadi ketika ada yang namanya apa namanya menurut Ibnu Qudamah tadi yaitu usia. Dan kemudian ada bermimpi. Kemudian ada yang namanya tumbuhnya rambut atau apa di pertumbuhan badan kita, adanya maaf haid ya kan. Kemudian adanya perubahan mood. Nah itu semua ada diterangkan tadi dalam kitab Safiratun Najah. Bahkan juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir nyatakan seperti itu menurut para pendapat ulama. Jadi yang namanya puber itu siapapun akan mengalaminya. Yang namanya kita punya anak laki mengalami, punya anak perempuan mengalami. Bahkan pada masa kenabian kenapa Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha kita nyatakan mengalami puber karena menurut para ulama beliau itu pada saat usia 6 tahun kurang lebih bahkan dinyatakan dalam usia 9 tahun ketika Rasulullah bertemu ke rumahnya ke rumah Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat itu dinyatakan Aisyah sedang main ayunan. Artinya pada masa itu ada masa kekanak-kanakan tapi ketika sudah muncul yang tadi namanya masa puber itu mulai ada rasa malu ini ada apa? Kok Rasulullah ke rumah itu ada rasa malu. Dia berada di belakang. Kalau nggak dipanggil dia nggak akan keluar. Oh, itu jadi Bunda Aisyah itu pada saat usia itu dia menunggu panggilan. Ketika Aisyah ini ada tamu bahasanya gitu baru berani. Kan kalau kita mah anak kecil mah polos. Polos. Nah kenapa lebih tumbuh cepat dewasa? Karena beliau itu sering duduk di majelis-majelis bersama ayahnya. Bayangin umur 9 tahun tuh udah girang yang namanya belajar. Nah anak-anak zaman sekarang kan beda. Jadi masa dahulu di masa Rasulullah dengan masa sekarang tuh beda. Maka Bunda Aisyah cenderung lebih cerdas dan lebih matang. Laisa zakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Jadi tuh mudah-mudahan kita bisa menghadapi anak perempuan kita yang lagi puber. Jadi jangan diomelin. Kamu kenapa sih? Kok malu? Kenapa sih marah-marah?
Karena kadang pagi dia senang, sore dia marah-marah. Itu Itu sifatnya tanda juga. berubah-ubah ya. Sifatnya berubah-ubah, jadi lebih sensitif. Makanya orang tua butuh pendekatan. untuk itu. Nah, jangan lagi bilang kamu kok gendut, kamu kok jerawat, jangan deh, Abis jangan. kadang-kadang suka orang tuanya anaknya udah puber, orang tuanya gede cie puber, Cie, cie, anaknya minder udah mulai jadinya. cinta-cintaan Iya. ya. Salah banget ya kalau kayak gitu ya. Apa? Aduh, Dampingi dia. Dampingi dia, Iya, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyakum, Masya ya Allah. ampun. Jadi, sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah, yaitu segmen Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Sony. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Dan Ensiklopedia Islam kita pagi hari ini